Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, pada kesempatan ini kita akan mencoba menyampaikan informasi tentang guru penggerak. Bapak dan Ibu, guru penggerak ini adalah ke depan akan menjadi generasi baru pemimpin pendidikan, generasi baru calon kepala sekolah, pengawas sekolah, dan instruktur pelatihan guru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mendorong guru penggerak menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan yang mewujudkan generasi unggul Indonesia. Guru penggerak tersebut akan menjadi yaitu kepala sekolah, pengawas sekolah, instruktur pelatihan guru yang kesemuanya itu diharapkan akan menciptakan sumber daya manusia unggul untuk pembangunan nasional. Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong guru penggerak menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan, menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan instruktur pelatihan guru pada masa berikutnya. Ini mulai di follow up, di antaranya dengan munculnya surat dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah atau LP2KSPS Kemendikbud nomor 3823-B6.7-GT.03.00/2021 tanggal 30 Juli 2021, yang diantaranya ini berisi tentang perihal rencana perubahan pola diklat. Nah, surat ini diantaranya ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kota atau Kabupaten yang isinya yaitu sesuai rencana Kemendikbudristek tentang perubahan pola diklat penyiapan calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah melalui pendidikan guru penggerak sebagai bagian dari implementasi Merdeka Belajar. LP2KSPS diantaranya menginformasikan jika pemerintah daerah telah merencanakan dan menganggarkan kegiatan penyiapan calon kepala sekolah dan atau penyiapan calon pengawas sekolah melalui APBD 2021 agar kegiatan diklatnya dapat selesai pada tahun anggaran dimaksud. Untuk itu pemerintah daerah harus dapat memastikannya. Nah, isi surat ini diantaranya tadi berisi bahwa diklat dengan pola lama ini harapannya selesai pada tahun ini, dan rencana diklat calon kepala sekolah dan pengawas sekolah berikutnya itu ada rencana perubahan diklat dengan pola bahwa diklat penyiapan calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah itu melalui pendidikan guru penggerak. Ini luar biasa Bapak dan Ibu, perhatian dan atensi pada guru penggerak ini. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Perjalanan guru penggerak dimulai dengan tahap seleksi dan mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak selama 9 bulan yang terdiri dari kelas pelatihan daring, lokakarya, dan pendampingan. Guru penggerak akan selalu berpihak pada murid. Guru penggerak ini akan mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian guru penggerak tersebut menggerakkan komunitas belajar di sekolah dan luar sekolah. Kemudian ini berkontribusi pada guru lain untuk dapat menerapkan pembelajaran aktif yang sesuai dengan tahap perkembangan murid. Pada akhirnya guru-guru itu menerapkan pembelajaran aktif sehingga siswa belajar yang sesuai dengan tahap perkembangan murid, dan pada akhirnya akan terwujudlah yang namanya murid mereka belajar atau merdeka belajar bagi murid. Guru penggerak diharapkan menjadi pendorong transformasi pendidikan, atau guru penggerak ini sebagai pendorong transformasi pendidikan di Indonesia. Peran guru saat ini yaitu mendorong peningkatan prestasi akademik murid.
Harapan dari peran guru penggerak adalah mendorong tumbuh kembang murid secara holistik yang mengacu pada terwujudnya profil pelajar Pancasila. Peran guru saat ini mengajar dengan kreatif. Harapan pada guru penggerak adalah menjadi pelatih atau coach atau mentor bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Peran guru saat ini mengembangkan diri secara aktif. Harapan peran untuk guru penggerak adalah menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Syarat untuk menjadi guru penggerak. Bergabung di pendidikan guru penggerak ini sangat banyak manfaatnya. Ada banyak persyaratan memang yang harus diikuti ketika kita akan bergabung di dalam pendidikan guru penggerak. Yang pertama tentu saja adalah semangat yang tinggi dari kita, karena memang pendidikan guru penggerak itu berangkat dari niat kita untuk terus belajar. Kemudian syarat-syarat berikutnya mungkin biodata dan lain sebagainya itu tinggal menyusul saja, karena memang di sana sudah dipandu apa yang harus kita isi. Di antaranya adalah ada esai, ada mengajar, simulasi mengajar tentunya, dan setelah itu wawancara. Mengalir saja, santai saja, insya Allah ketika kita berniat untuk belajar akan dipermudah. Terima kasih. Ada syarat usia nggak? Usia tidak sepertinya, karena memang golongan mungkin yang ada, karena yang golongan tinggi masuknya bisa ke dalam pengajar praktik. Oke. Jadi yang 50 tahun, 52 tahun masih bisa daftar ya? Masih bisa daftar dengan catatan mau belajar terutama dalam hal IT mungkin. Karena di dalam guru penggerak ini banyak belajar di dalam jejaring. Jadi kemampuan IT memang diperlukan, tetapi hal itu bisa dipelajari insya Allah. Hal-hal yang dipelajari dalam guru penggerak. Yang saya pelajari dari kegiatan guru penggerak ini sangat banyak sekali Pak, walaupun memang belum selesai prosesnya, baru sampai ke modul 2, tapi manfaatnya sangat banyak. Aplikatif sekali apa yang dipelajari dari guru penggerak. Mulai dari awal itu adalah perubahan mindset kita tentang pembelajaran dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana mempelajari tentang bagaimana sih merdeka belajar, merdeka mengajar ya. Belajar itu harus merdeka gitu, siswa itu tidak boleh terkekang. Kemudian kita juga belajar bagaimana memahami budaya positif yang harus diterapkan di dalam pembelajaran, dari mulai membuat kesepakatan kelas hingga ke dalam peraturan yang kita sepakati dengan siswa, sehingga ketika belajar itu siswa merasa merdeka dengan aturan yang kita sepakati bersama. Kemudian kita juga mencoba untuk mempelajari tentang paling jujur lupa KSE ya, KSE tentang kontrol sosial emosional, di mana guru juga harus belajar mengontrol emosinya ketika mengajar. Kemudian bagaimana memahami karakter peserta didik. Kemudian kita juga belajar tentang pembelajaran diferensiasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Jadi Merdeka Belajar itu fokus utamanya adalah tentang kebutuhan murid. Kita juga menyesuaikan bagaimana pembelajaran ini bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, untuk modul berikutnya yang akan dipelajari, saya baca sebelum-sebelumnya itu memang sangat banyak dan sangat bermanfaat. Jadi jangan ragu untuk ikut kegiatan guru penggerak, karena manfaatnya sangat banyak sekali bagi kita sebagai guru maupun bagi peserta didik kita, terutama untuk kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Cara belajar kepada kegiatan calon guru penggerak. Kalau saya bilang pendidikan guru penggerak itu ada 3 filosofinya. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ketika kita memulai proses bagaimana kita niat untuk memasuki pendidikan guru penggerak itu, tentu saja itu adalah tergeraknya hati kita untuk melakukan terus belajar, memperbaiki diri. Nah, kemudian dalam 9 bulan pendidikan guru penggerak, maka itu adalah proses kita bergerak. Bergerak itu dimulai dari diri sendiri. Bagaimana kita membangun, memperbaiki diri
Kemudian yang akhirnya mudah-mudahan bisa jadi teladan untuk orang-orang sekitar kita, baik itu teladan bagi murid ataupun teladan bagi teman-teman atau rekan sejawat di lingkungan kita. Proses belajar yang dilakukan dalam 9 bulan itu tentu saja banyak hal yang dipelajari. Di antaranya bagaimana kita merubah mindset, kemudian bagaimana kita mengimplementasikan pembelajaran yang memang menuju kepada merdeka belajar, dan bagaimana juga kita bisa membimbing orang lain terutama teman sejawat dalam melakukan hal yang sama dalam kegiatan praktik pembelajaran yang baik tentunya. Nah, setelah menjadi guru penggerak lulus selama 9 bulan itu, tentu saja proses berikutnya adalah bagaimana kita bisa menggerakkan komunitas yang ada di lingkungan kita untuk melakukan hal yang sama, melakukan praktik yang sama, memperbaiki diri, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya memperbaiki proses pembelajaran yang mudah-mudahan tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum. Hasil itu akan menjadi prestasi kita, karena menurut saya prestasi terbesar itu adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi diri dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Cara belajar di program guru penggerak ini adalah melalui LMS atau Learning Management System. Kita belajar secara online, di mana di LMS itu kita diterapkan yang namanya merdeka, mulai dari diri, belajar, kemudian eksplorasi konsep, kemudian sampai dengan nantinya ke aksi nyata gitu ya. Jadi tidak menjenuhkan. Di sana kita memang lebih banyak belajar secara mandiri, tapi nanti juga ada yang namanya sesi dengan instruktur, di mana kita diarahkan oleh instruktur. Kemudian ada juga kolaborasi dengan rekan-rekan calon guru penggerak yang lain. Kita bisa berbagi pengalaman dari penerapan aplikasi aksi nyata yang sudah kita lakukan. Kemudian setelah satu modul kita selesai, per bulan itu kita ada yang namanya lokakarya. Di lokakarya itu kita bertemu secara luring dengan para penggerak praktik. Kemudian kita juga di sana banyak share dan berbagi pengalaman tentang apa yang sudah kita pelajari dari LMS tersebut. Dan ada juga lokakarya yang dilakukan secara daring karena waktu itu kita sedang ada PPKM ya, dan sangat darurat, sehingga waktu itu dilakukan secara daring, secara luring. Dan yang daringnya juga harusnya sih dilakukan secara daring, cuman karena ada darurat sehingga dilakukan secara seperti itu. Jadi akhirnya untuk lokakarya itu ada 9 lokakarya, dari mulai lokakarya perdana, kemudian lokakarya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sana kita sangat seru sekali bertemu secara langsung dengan rekan-rekan yang luar biasa hebat, punya semangat belajar yang tinggi, dan intinya kalaupun punya keterbatasan di bidang teknologi, kita bisa saling membantu dengan rekan lain, kita bisa saling belajar untuk bisa menjalankan program guru penggerak ini. Dukungan apa saja yang diperlukan oleh calon guru penggerak atau guru penggerak? Dukungan yang pertama tentu dari kepala sekolah, karena dimulai dari pendaftaran saja kita tidak bisa ikut mendaftar jika tidak mendapat izin dari Bapak Kepala. Kemudian selanjutnya ketika mengerjakan tugas, murid menjadi salah satu pihak yang tentu membantu kita, dan selanjutnya adalah teman sejawat. Teman sejawat juga di sini sama, karena bagaimanapun di sini banyak kolaborasi yang kita lakukan dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya guru praktik juga jadi pihak yang perlu mendukung, karena guru praktik ini bisa mendampingi kami, membimbing kami dalam proses praktik aksi nyata di lapangan begitu. Selanjutnya tentu kepala sekolah lagi-lagi menjadi pihak yang sangat diminta bantuannya dalam pelaksanaan semua program ini. Dan selanjutnya juga pengawas juga tentu diharapkan dapat membantu kami, karena dengan adanya dukungan dari guru, murid, kepala sekolah, pengawas, tentu kami akan bisa bekerja dengan lebih leluasa dan merasa mendapat dukungan, sehingga kami lebih termotivasi untuk terus menjalankan tugas ini. Begitu mungkin, Pak. Manfaat yang didapatkan. Manfaatnya tentu banyak sekali, apalagi untuk kepercayaan diri saya. Selanjutnya, jadi jangan ragu untuk ikut guru penggerak, karena apalagi mungkin bagi teman-teman yang punya orientasi ke jenjang karir yang lebih tinggi, ini benar-benar sangat bermanfaat. Gitu mungkin. Terima kasih.
Guru penggerak tersebut akan menjadi yaitu kepala sekolah, pengawas sekolah, instruktur pelatihan guru. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi awal atau informasi bagian pertama tentang guru penggerak atau calon guru penggerak ini. Yang dari informasi ini Bapak dan Ibu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman guru, bahwa calon pemimpin pendidikan ke depan atau calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah atau instruktur pelatihan guru ke depan ini, jalurnya ini atau rekrutmennya diantaranya melalui melalui guru penggerak. Dinyatakan diantaranya dalam surat LP2KS PS ini, LP2KS dan PS di atas dinyatakan bahwa diklat penyiapan calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah melalui pendidikan guru penggerak sebagai bagian dari implementasi Merdeka Belajar. Demikian Bapak dan Ibu informasi yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.